Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Oke guys, kasus Sony ini memang menarik untuk kita bahas ya. Iya. Sampai akhirnya kita compare ya. Saya nggak tahu pasti nih antara dua pemilik ini jadi dikawinkan atau tidak. Oke, malam ini kita akan bahas kasus aneh lagi di Sony ya. Apakah sama kasusnya? Semoga bisa menemani sahur kita kali ini. Ayo bangun, sahur. Sahur. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Bangun woi, bangun. Sahur. Harap sahur ora sahur sak karepmu. Selalu mendengungkan atau membangunkan sahur itu mendapatkan pahala guys. Jadi ayo yang sudah bangun, bangunkan temennya untuk sahur. Oke, kali ini kita akan bahas HP Sony lagi. Jadi ada servisan yang mungkin bisa menarik ya untuk menemani sahur kita kali ini. Nah, ini ada Sony Z3. Kemarin itu kita bahas kasus aneh di Z Ultra. Nah, sekarang Z3. Kasus anehnya itu apa? Jadi saya terima itu dalam keadaan mati ya. Bilang pemilik, HP ini itu awalnya itu menjengkelkan. Itu kalau kesahnya ya. Jadi saat nyala normal tiba-tiba mati. Dinyalakan lagi mau. Saat main game atau segala macam mati kembali lalu dinyalakan tidak mau. Intinya kadang tuh bisa dinyalakan, kadang tidak. Nah, ini saya coba cas, tidak ada tanda kehidupan ya. Kalau saya menganalisa dari kronologi, kadang tuh mau dihidupkan, kadang tidak. Itu biasanya ciri-ciri halus CPU bermasalah ya. Biasanya. Oke, ini untuk memastikan cas, saya coba HP yang lain ya. Nah, ini masuk untuk HP yang lain. Lalu kita akan coba untuk di HP Sony. Nah, ini sama sekali ya guys, tidak ada tanda kehidupan. Ini bisa jadi baterainya yang drop, bisa jadi memang sudah almarhum, CPU-nya kena. Karena berdasarkan kronologinya, kadang itu normal tiba-tiba mati dinyalakan mau, kadang tidak mau ya. Itu biasanya memang CPU sudah lemah ya. Oke, kita akan bongkar untuk back cover di Sony ini ya. Nah, ini sudah terbuka. Lalu kita perhatiin mesin ya. Mesin Z3 ini berbeda dengan Z Ultra ya. Kalau ini agak mending lah ya. Jauh yang namanya fleksibelan mungkin. Karena kita belum bongkar ya. Oke, untuk memastikan awal kita coba cek baterainya. Itu harus ya. Karena kan ini karena jengkel si pemilik ini dengan HP ini dibiarkan saja. Udah lama ya. Nah, setelah saya cek, sebetulnya muncul tegangan 3,2. Artinya seharusnya ini kan bisa dicas ya. Minimal syaratnya itu 3,2. Tapi tidak ada salahnya kita akan kejut dulu lalu suntik tegangannya. Karena yang biasanya saya temui di Android itu minimum 3,2 itu sudah ada indikasi untuk pengecasan. Tapi ya nggak tahu ya kalau untuk di HP Sony.
Karena Sony ini memang lain dari yang lain guys. Ya ini saya akan coba kejut dan suntik ya. Namun sebetulnya ke 12 volt itu tidak harus juga ya. Kita langsung saja suntik sebetulnya untuk di 4,5 sampai 5 volt itu tidak masalah. Atau jika tidak punya power jalan yang paling mudah dan sederhana, sambungkan ke cas jepit. Paksa cas ya, biasanya berhasil. Oke, ini sudah selesai. Dan kita lihat apakah sudah ada penambahan. Oke, masih tetap ya 3,2, tidak ada penambahan, tapi sudah saya kejutkan 12 volt. Apakah ada hasilnya setelah dikejutkan? Wow, mantap jiwa, mempesona. Son kue aneh men son. Padahal tegangan masih sama ya 3,2, hanya dikejut saja dia langsung bangun. Sony Xperia. Nah, ini proses pengisian ya. Berarti mungkin 3,2-nya tuh naik sedikit saja ya. Jadi akhirnya dia mau proses pengecasan. Ya, jadi ya berarti HP ini hanya baterai ngedrop ya, tapi belum tentu. Kita akan coba. Karena biasa CPU itu ya memang begini ya. Ciri-ciri CPU lemah itu kadang tuh normal, kadang di suatu saat kalau udah HP terasa panas itu langsung mati ya, dinyalakan tidak mau. Oke, ini kita coba lagi cabut lalu nyalakan. Oke, muncul logo Sony. Sony ini sebetulnya kualitasnya bagus sekali guys. Namun ya memang kalau pas ya faktor usia ya, kalau faktor usia itu nggak bisa kita kendalikan lagi. Kalau memang waktunya aus ya aus ya. Nah ini terasa panas. Yang saya rasakan itu ya panas guys. Biasanya kasus yang seperti ini tuh panas tapi nyala itu biasa terjadi di CPU yang mulai aus ya atau lemah. Nah ini saya biarkan kok masih muncul atau stok logo di Sony ya. Ayo Son muncul ke menu Son. Aneh sih memang. Ya ini sama sekali tidak mau muncul ke menu. Karena kasusnya aneh, saya ada trik yang aneh juga, yang mungkin di luar nalar ya. Biasanya kasus CPU itu saya gunakan trik yang paling mudah dan sederhana, siapapun bisa, dan kadang tidak masuk logika. Triknya adalah kita ganjal CPU-nya. Ada beberapa kasus yang sudah pernah saya bahas itu ganjal CPU berfungsi guys. Namun kita akan coba ya. Kalau memang ini berfungsi setelah diganjal CPU-nya, berarti fix CPU memang lemah ya, harus diganti. Ya ini saya copot ya untuk bagian mesinnya. Ternyata masih tidak lepas dari fleksibel di bawah baterai itu. Ya kita akan cari ya CPU di mana posisinya. Kita buka saja penutup kalengnya ya. Biasanya besar dia ukurannya. Nah itu bisa diperhatiin yang ada lingkaran warna putih. Nah, itu biasanya tuh seperti busa anti panas ya. Karena memang kinerja dari HP Sony ini untuk prosesornya lumayan ya. Kualitas bagus dia. Dan dia tidak bersebelahan dengan eMMC. Oke kita cabut ya. Wah ini
kayak sejenis busa ya. Jadi busa anti panas. Ini saya gunakan trik yang sederhana yang beberapa kali saya praktekkan itu berhasil ya. Ganjal CPU-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan seperti ini. Dan ya kita pasangkan ya. Karena kasusnya aneh ya, kita gunakan trik yang aneh juga ya. Oke, kita akan pasangkan ya. Kalau ini masih mending ya, papan PCB-nya itu dari atas tersambung hingga ke bawah. Berbeda untuk di Z Ultra. Oke, kita akan coba apakah bisa muncul ke tampilan menu. Kita tunggu ya. Apakah dia mau booting? Karena kan CPU itu memerintahkan ya. Kalau CPU itu lemah, dia nggak sanggup memerintahkan. Oh, muncul Android guys, mantap jiwa, mempesona. Hanya dengan trik aneh, HP ini pun kembali nyala ya. Namun ini ya, kasus yang seperti ini kalau di CPU itu solusi yang paling baik ya ganti CPU-nya ya. Kalau seperti ini itu ya harap-harap cemas. Kalau bertahan ya alhamdulillah, kalau nggak bertahan ya ganjel lagi, tambahin lagi. Aduh son. Jadi kasus untuk CPU itu ciri-cirinya kadang HP itu panas ya, lalu HP itu normal, kadang mati sendiri, dinyalakan mau, kadang dinyalakan juga tidak mau ya, ataupun kadang layar sentuh bisa. Saat panas dia mati, kita cabut baterai, kita pasang kembali, baru mau. Itu juga ciri-ciri CPU yang lemah ya. Nah ini kasus aneh ini ya seharusnya diganti CPU-nya, tapi CPU tidak worth it ya. Kalau mau ganti nyarinya juga lumayan susah. Intinya ya semoga ini bisa mengisi sahur kita malam ini. Wow, terima kasih atas supportnya, dan ayo sahur, imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.